Perkenalkan, nama saya Dionysius Aprisa Fernand Lampir, saya dari kelas 10 MIPA 1. Pada kali ini, saya akan melakukan kegiatan menguji kepolaran suatu senyawa, di mana tujuan pada kegiatan ini adalah mengetahui suatu larutan bersifat polar atau non-polar. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini adalah botol yang sudah dipotong dan dilubangi bagian penutupnya, wadah, kain flanel, potongan kayu, penggaris, dan tumpukan beberapa benda. Selanjutnya, bahan-bahan yang akan digunakan pada percobaan ini adalah air, alkohol, larutan cuka, aseton, dan minyak goreng. Setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah awal yang dilakukan yaitu letakkan potongan kayu yang dimana sudah disatukan dengan botol yang dilubangi di antara tumpukan benda serta letakkan wadah di bawahnya. Selanjutnya, kita masuk pada proses pengujian larutan. Larutan pertama yang akan kita uji adalah larutan alkohol. Sebelum melakukan pengujian pada larutan, gosoklah penggaris pada kain flanel secara searah. Kemudian, tuangkan larutan alkohol pada botol. Dekatkan penggaris yang sudah digosok pada kain flanel ke larutan alkohol. Kesimpulan yang kita ambil dari pengamatan ini adalah larutan alkohol yang didekatkan pada penggaris yang sudah digosok pada kain flanel berbelok atau mendekati penggaris. Maka dari itu, larutan alkohol adalah larutan yang bersifat polar. Larutan kedua yang akan kita uji yaitu larutan cuka. Tuangkan larutan cuka ke dalam botol. Setelah itu, dekatkan penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel ke larutan cuka. Dapat dilihat bahwa larutan cuka ketika didekatkan pada penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel akan berbelok atau mendekati penggaris. Maka, larutan cuka merupakan larutan yang bersifat polar. Larutan ketiga yang akan kita uji yaitu larutan air. Tuangkan larutan air ke dalam botol. Setelah itu, dekatkan penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel ke larutan air. Dapat dilihat bahwa larutan air ketika didekatkan pada penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel akan berbelok atau mendekati penggaris. Maka dari itu, larutan air merupakan larutan yang bersifat polar. Larutan keempat yang akan kita uji yaitu larutan aseton. Tuangkan larutan aseton ke dalam botol. Setelah itu, dekatkan penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel ke larutan aseton. Dapat dilihat bahwa larutan aseton ketika didekatkan pada penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel akan berbelok atau mendekati penggaris. Maka, larutan aseton merupakan larutan yang bersifat polar. Bahan terakhir yang akan kita uji yaitu minyak goreng. Tuangkan minyak goreng ke dalam botol. Setelah itu, dekatkan penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel ke aliran minyak goreng. Dapat dilihat bahwa minyak goreng ketika didekatkan pada penggaris yang sudah digosokkan pada kain flanel tidak bereaksi apa-apa atau tidak dibelokkan. Maka, minyak goreng merupakan larutan yang bersifat non-polar. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatannya. Dari awal, kita berbicara tentang molekul polar. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan molekul polar? Molekul polar merupakan molekul yang bermuatan positif dan bermuatan negatif pada strukturnya, serta terdapat pada tempat yang berbeda. Sehingga molekul tersebut memiliki dua buah kutub dengan muatan yang berbeda, yang dikenal dengan sebutan dipol. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengamatan ini adalah, yang pertama, suatu larutan dikatakan bersifat polar apabila larutan tersebut tertarik atau berbelok saat didekatkan dengan penggaris yang bermuatan listrik. Sedangkan, suatu larutan dikatakan bersifat non-polar apabila larutan tersebut tidak tertarik saat didekatkan dengan penggaris yang bermuatan listrik.
Yang kedua, senyawa polar dipengaruhi medan magnet karena adanya kutub positif dan kutub negatif dalam molekul senyawa tersebut, sehingga dapat dibelokkan oleh penggaris yang telah bermuatan listrik. Sedangkan senyawa nonpolar tidak dapat dipengaruhi oleh medan magnet atau benda yang bermuatan listrik. Sekian dari video saya, terima kasih.